Dulu bisa jalan jauh tanpa lelah. Sekarang 5 langkah saja udah ngos-ngosan, benar kan? Tapi Bapak Ibu, harapan untuk pulih belum hilang. Jangan biarkan usia batasi semangat hidup Anda. Di video ini, saya akan tunjukkan 7 sayur sederhana yang bisa bantu tubuh lansia jadi lebih kuat, tidak gampang sakit, dan tetap mandiri. Nomor 7 sering dianggap sayur kampung, tapi manfaatnya luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Solusi Lansia, solusi keresahan Bapak dan Ibu dalam hal kesehatan di usia senja. Sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu dan tulis di komentar. Harapan terbesar saya di usia lanjut adalah apa? Tulis juga usia dan kota Bapak Ibu, supaya kita bisa saling mendoakan dan menyemangati, bersama sahabat lansia lainnya ya. Tubuh Bapak Ibu masih bisa dikuatkan, asalkan diberi asupan yang tepat setiap hari, dimulai dari apa yang kita makan. Dan salah satu pilihan paling aman, alami dan murah adalah sayur. Tapi tentu bukan sembarang sayur. Ada beberapa jenis sayur yang sudah terbukti secara ilmiah, bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh Anda, memperlambat penuaan, bahkan mencegah penyakit kronis yang sering muncul di usia lanjut. Dalam video ini, saya akan ajak Bapak Ibu mengenal 7 sayuran terbaik untuk lansia, lengkap dengan manfaatnya dan cara sederhana memasaknya. Siapa di sini yang usianya sudah 60 tahun ke atas, tapi masih ingin hidup sehat dan mandiri? Silahkan tulis di komentar. Saya usia titik-titik tahun dari kota titik-titik dan ingin tetap mandiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah memasuki usia 60 tahun ke atas, banyak dari kita mulai bertanya-tanya di hati. Dulu saya kuat begadang dan kerja seharian. Kenapa sekarang baru jalan sebentar saja sudah ngos-ngosan? Kenapa saya sekarang gampang sekali kena flu, batuk, masuk angin, padahal makan saya rasanya masih sama seperti dulu? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar sekali, karena memang secara alami tubuh kita sedang alami perubahan besar. Ada 4 perubahan tubuh di usia 60 tahun ke atas yang perlu kita tahu. Pertama, sistem kekebalan tubuh kita melemah secara perlahan. Sel-sel imun yang dulu cepat melawan virus, sekarang kerjanya jadi lebih lambat dan kurang sigap. Akibatnya, flu, infeksi kulit, atau luka kecil jadi lebih sering muncul dan lebih lama sembuhnya. Kedua, peradangan halus yang terus-menerus atau inflammaging. Dalam dunia kedokteran, ada istilah inflammaging yang penting. Ini adalah peradangan ringan yang tidak terasa, tapi pelan-pelan bisa jadi akar penyakit kronis, seperti diabetes, jantung, sampai nyeri sendi yang sangat mengganggu. Ketiga, pencernaan tidak sekuat dulu lagi. Tubuh makin sulit menyerap nutrisi dari makanan yang kita konsumsi. Vitamin dan mineral yang dulu cukup, sekarang bisa saja kurang, meskipun makanannya sama. Akhirnya, tubuh terasa cepat lelah dan seperti habis tenaga terus-menerus. Dan yang keempat, otot dan tulang pelan-pelan menurun kekuatannya. Masa otot berkurang, tulang makin rapuh dan mudah patah. Kita jadi lebih mudah jatuh, cepat lemas, dan tulang lebih mudah retak, hanya karena benturan kecil yang tak terduga. Kabar baiknya, Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satu cara paling ampuh dan bisa dilakukan setiap hari adalah memperbaiki isi piring makan kita, terutama dengan sayur-sayuran segar dan bergizi. Saya ingin mulai dari sayur yang sering dianggap mahal, tapi kekuatannya luar biasa, yaitu brokoli. Di ruang praktek, saya sering menyarankan brokoli pada pasien lansia yang mengeluh. "Dok, lutut saya makin gampang ngilu sekali." Atau, "Dok, saya cepat sekali capek padahal makan sudah teratur." Di dalam brokoli ada zat aktif bernama sulforafan yang membantu mengaktifkan enzim pelindung di dalam tubuh. Enzim ini melawan kerusakan sel akibat radikal bebas, penyebab utama penuaan dini dan penyakit kronis berbahaya. Brokoli juga kaya vitamin C untuk daya tahan tubuh yang kuat, serta vitamin K dan kalsium untuk menjaga kepadatan tulang Anda. Tips memasak terbaik adalah dikukus sebentar atau ditumis ringan.
Jangan dimasak terlalu lama agar zat aktifnya tidak rusak dan tetap utuh. Jadi, brokoli bukan sekedar sayur pelengkap, tapi bisa jadi pelindung utama tubuh Bapak Ibu jika dikonsumsi rutin. Bapak Ibu pernah merasa baru sebentar berdiri, kepala terasa ringan atau pusing, atau saat ingin fokus membaca, pikiran malah kabur dan cepat lelah. Salah satu cara alami untuk membantu masalah ini adalah bayam. Bayam adalah sumber folat, zat besi, dan magnesium. Ketiga zat ini penting untuk pembentukan sel darah merah, pengaturan tekanan darah, dan kekuatan koneksi saraf di otak kita. Bayam juga mengandung lutein dan zeaksantin yang menjaga penglihatan tetap tajam dan melindungi jaringan otak dari penuaan dini yang tak terhindarkan. Tips memasak adalah masak bayam sekali makan. Jangan dipanaskan ulang agar nutrisinya tetap aman dan tidak rusak. 1 mangkuk bayam hangat setiap hari bisa menjadi investasi jangka panjang untuk otak dan aliran darah Bapak Ibu. Bayangkan ini Bapak Ibu, saat membaca tulisan kecil di kemasan obat, huruf-huruf mulai terlihat samar dan tidak jelas. Malam hari, mata terasa silau dan cepat lelah saat beraktivitas. Keluhan ini sering terjadi karena kurang vitamin A dan antioksidan. Disinilah wortel berperan penting dalam menjaga kesehatan. Wortel kaya beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A untuk menjaga fungsi retina, mencegah rabun senja, dan melindungi kulit dari kerusakan. Tips memasak, tumis ringan atau kukus sebentar saja. Tambahkan sedikit minyak sehat, misal minyak kelapa atau zaitun, agar vitamin A lebih mudah diserap oleh tubuh. Wortel memang kecil dan sederhana, tapi di dalam tubuh dia jadi penjaga setia mata dan kulit Bapak Ibu. Apakah belakangan ini Bapak Ibu merasa jantung berdetak lebih cepat setelah makan, atau tiba-tiba lemas tanpa sebab jelas yang membingungkan? Seringkali ini berkaitan dengan gula darah dan tekanan darah yang mulai tidak stabil. Salah satu sayur yang bisa membantu menyeimbangkannya adalah kacang panjang. Kacang panjang mengandung serat larut yang membantu memperlambat penyerapan gula di usus, sehingga lonjakan gula darah bisa dikendalikan dengan baik. Ditambah lagi vitamin B1, B2, B3 untuk energi, serta kalium dan magnesium untuk tekanan darah yang stabil. Tips memasak, tumis ringan atau kukus sebentar saja. Jangan dimasak terlalu lembek agar tekstur dan nutrisinya tetap terjaga. Dalam tubuh lansia, kestabilan itu segalanya. Kacang panjang mungkin sederhana, tapi bisa membantu menjaga tubuh tetap seimbang. Selama bertahun-tahun, saya sering melihat pola menarik pada lansia. Pasien yang rutin makan daun kelor biasanya lebih jarang sakit dan pulih lebih cepat dari penyakit. Daun kelor kaya vitamin A, C, dan E yang berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk melawan peradangan halus di tubuh lansia. Ia juga mengandung zat besi dan kalsium untuk mencegah anemia dan menjaga kepadatan tulang yang kuat. Ditambah lagi, ada asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki sel-selnya. Tips konsumsi, rebus atau kukus kurang dari 5 menit. Bisa dikeringkan dan diseduh seperti teh harian yang menyegarkan. Kecil ukurannya, tetapi besar manfaatnya. Daun kelor adalah hadiah dari alam yang sayang jika diabaikan di usia lanjut. Coba bayangkan, siang hari di meja makan ada semangkuk sayur lodeh atau sayur asam hangat dengan irisan labu siam yang menggoda selera. Labu siam mengandung air yang tinggi, sehingga membantu tubuh tetap terhidrasi dan mendukung kerja ginjal membuang kelebihan garam dan racun berbahaya. Ia juga kaya kalium yang membantu menurunkan tekanan darah secara alami tanpa obat. Ada juga quercetin dan apigenin, 2 antioksidan yang membantu mengurangi peradangan sendi dan mencegah penumpukan asam urat yang sering menyebabkan nyeri. Tips memasak, rebus atau tumis sebentar saja. Sebelum dimasak, remas dengan garam untuk menghilangkan getah yang tidak enak. Dalam porsi sederhana, labu siam bukan hanya lezat dan mudah dicerna, tapi juga membantu tubuh lansia tetap bersih dari dalam. Bapak Ibu pernah merasa tubuh mudah lelah meskipun tidak banyak bergerak sepanjang hari. Nafsu makan turun, daging makin jarang dimakan karena takut kolesterol. Bisa jadi tubuh sedang kekurangan protein.
Salah satu sumber protein nabati yang murah dan mudah didapat adalah daun singkong. Walau sering dianggap sayur kampung, daun singkong sangat kaya protein nabati, membantu mempertahankan kekuatan otot dan mempercepat pemulihan setelah kelelahan yang berlebihan. Daun singkong juga mengandung vitamin A, C, kalsium, dan zat besi untuk daya tahan tubuh, tulang, dan mencegah anemia. Penting, wajib direbus 10-15 menit untuk menghilangkan zat beracun alami. Tiriskan sebelum dimasak lagi dengan bumbu pilihan. Untuk lansia yang susah mengunyah, daun bisa dihaluskan dulu hingga lembut. Disajikan 2-3 kali seminggu, daun singkong bisa jadi pelengkap menu yang hemat tapi sangat bergizi untuk kesehatan. Kadang kita merasa sudah makan sayur tiap hari, tapi tubuh tetap gampang sakit, perut tidak nyaman, dan tidur